Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headlines pukul 13. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengan KPU dan Bawaslu untuk membahas pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Salah satunya membahas wacana rekapitulasi hasil pemungutan suara secara elektronik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nadia Atmaji langsung dari Gedung DPR Jakarta. Nadia, apa saja agenda rapat Komisi 2 DPR dengan pihak KPU dan Bawaslu pada siang hari ini? Ya, Egan, secara garis besar agenda dari rapat dengan antara KPU dengan KPU Bawaslu serta juga Kementerian Dalam Negeri adalah tentang persiapan pelaksanaan dari rangkaian Pilkada serentak 2020 yang rencananya akan dimulai pada bulan September 2019 ini. Dan yang utama juga mendapat perhatian adalah terkait dengan bagaimana rekapitulasi elektronik ini nanti akan diterapkan. Menurut Komisi 2 dalam hal ini adalah Wakil Ketuanya Herman Khaeron, bahwa rekapitulasi elektronik ini adalah wacana yang baik karena bisa efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pilkada nantinya. Dan ketika kami tanyakan bagaimana nanti prakteknya, karena pada saat pemilu kemarin saja di pemilu serentak ada sistem penghitungan secara elektronik atau situng ini mendapatkan kendala-kendala, dan bagaimana nantinya sistem rekap elektronik ini bisa berlangsung tanpa halangan, maka menurut Herman Khaeron bahwa inilah yang harus dipersiapkan agar kendala tersebut tidak terjadi ke depannya dan bisa memastikan bahwa hasil dari rekap secara elektronik ini adalah jujur, adil, dan juga transparan. Nantinya akan ada simulasi dari tiap daerah untuk bagaimana nantinya pelaksanaan rekap elektronik tersebut. Kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Wakil Ketua Komisi 2 Herman Khaeron. Memang persislah seperti situng ya, dan konsepsinya adalah dari TPS langsung ke KPUD untuk mendapatkan hasil. Mungkin kalau kemarin situng ini kan luasannya sangat luas dengan 810.000 TPS di seluruh Indonesia. Juga KPU RI merasa bahwa kapasitas untuk bisa menangani situng ini mungkin karena kita belum mendapatkan penjelasan dan evaluasinya tentu terlalu berat. Nah, kalau kemudian kita subordinankan bahwa e-rekap itu sampai kepada tingkat KPUD, mungkin ini akan lebih ringan. Egan. Nadia, lalu bagaimana langkah KPU dalam mempersiapkan rekapitulasi secara elektronik? Langkah pertama yang akan dilakukan adalah bagaimana memastikan dasar hukumnya, karena hingga saat ini peraturan KPU terkait dengan rekapitulasi elektronik ini belum dibahas secara khusus di DPR dan rencananya akan menjadi sebuah agenda yang akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian KPU akan melihat bagaimana kekuatan dari masing-masing daerah itu, karena sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing daerah ini berbeda sehingga tingkat kesiapannya pun untuk menghadapi rekapitulasi secara elektronik ini juga harus mendapatkan persiapan yang berbeda juga tiap daerahnya, terutama soal skill atau kemampuan mengoperasikan teknologi itu nantinya, dan juga bagaimana teknis untuk mengumpulkan data yang pastinya akan lebih mudah dari secara nasional, karena nantinya tiap daerah akan mempunyai otoritas dan juga hanya mengumpulkan data dari sekitar 3.000 sampai 5.000 TPS saja, berbeda dengan pada saat pemilu serentak kemarin. Kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Ketua KPU RI Arief Budiman. Ya, bisa saja, tetapi kemampuan tiap daerah itu kan berbeda-beda. Pasti ini akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi, baik anggaran, kemudian personil, karena kan personil harus dilatih untuk melakukan dengan metode yang baru kalau misalkan harus diterapkan. Jadi bisa saja beberapa daerah mulai melakukan itu, beberapa yang lain akan menyusul berikutnya, bisa juga. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Nadia Atmaji langsung dari Gedung DPR Jakarta. Pemirsa, berikut ini kami sajikan data sebaran wilayah dan tahapan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang.